Halo semuanya, selamat datang di channel Sains Seru, tempat belajar IPA yang asyik dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar tentang asal-usul kehidupan, teori sel, keberagaman makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Siap untuk belajar bareng? Yuk, kita mulai petualangan sains hari ini. Apa sih yang membedakan makhluk hidup dan benda mati? Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup, sedangkan batu atau kursi tidak? Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi dunia kehidupan dari hal yang paling dasar, sel, hingga bagaimana para ilmuwan mengklasifikasikan semua makhluk hidup di bumi. Yuk, kita mulai! Semua makhluk hidup memiliki ciri khas, di antaranya mereka bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan dan minuman, serta mengeluarkan zat sisa. Contohnya, tumbuhan bergerak ke arah cahaya, manusia tumbuh dari bayi menjadi dewasa, dan kucing bisa mendengar suara makanan dibuka dari jauh. Semua ini menunjukkan bahwa mereka hidup. Bagaimana kehidupan pertama kali muncul? Nah, dalam biologi ada 3 jenis teori penting. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang kedua ada teori biogenesis, dan yang ketiga ada teori evolusi biokimia atau kimiawi. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu teori abiogenesis. Dulu, orang-orang percaya bahwa makhluk hidup bisa muncul begitu saja dari benda mati. Misalnya, munculnya belatung dari daging busuk. Tapi, ada buktinya nggak ya? Ya, Francisco Redi, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1668 melakukan eksperimen dengan 3 toples berisi daging, yaitu toples pertama dibuka, toples kedua ditutup dengan kain kasa, dan yang toples ketiga ditutup rapat. Hasilnya, hanya toples terbuka yang dipenuhi oleh belatung. Ini artinya bahwa belatung berasal dari telur lalat, bukan dari dagingnya. Nah, setelah itu muncul teori biogenesis, yaitu makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain. Eksperimen ini paling terkenal datang dari Louis Pasteur pada tahun 1864. Ia memakai labu berleher angsa berisi kaldu. Lehernya melengkung, jadi udara bisa masuk, tetapi mikroba tidak bisa masuk. Hasilnya, kaldu tetap jernih tanpa tanda kehidupan. Tapi, saat leher dipatahkan dan udara masuk, langsung muncullah mikroba. Jadi, kesimpulan dari teori biogenesis yaitu mikroorganisme tidak bisa muncul begitu saja. Harus ada asal-usulnya dari makhluk hidup lain. Nah, yang terakhir ada teori evolusi biokimia atau kimiawi. Teori ini adalah teori yang paling diterima secara ilmiah saat ini. Menurut teori ini, kehidupan berasal dari molekul organik sederhana yang terbentuk melalui reaksi kimia di bumi purba. Eksperimen ini telah dipecahkan oleh Miller-Urey pada tahun 1953. Mereka mencoba mensimulasikan atmosfer bumi awal dengan gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Kemudian diberi energi berupa listrik atau simulasi petir. Hasilnya, dalam seminggu terbentuk asam amino, yaitu bahan dasar pembentuk protein dan kehidupan. Eksperimen ini menunjukkan bahwa molekul organik bisa terbentuk secara alami di kondisi bumi purba. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan.
Semua makhluk hidup tersusun dari sel, baik itu satu sel saja seperti bakteri atau miliaran sel seperti manusia. Teori ini dikembangkan oleh Claydon dan Schwann dan dilanjutkan oleh Virchow yang mengatakan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel memiliki bagian-bagian penting seperti membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki banyak sekali kesamaan, tetapi juga tidak sedikit perbedaannya. Sel tumbuhan punya dinding sel dan kloroplas yang membantu tumbuhan untuk berfotosintesis, sedangkan sel hewan tidak punya kloroplas dan bentuknya lebih fleksibel. Mitokondria berfungsi sebagai pusat energi, sedangkan inti sel mengatur seluruh aktivitas dalam sel. Makhluk hidup sangat beragam, dari mikroorganisme hingga gajah besar, semua punya peran penting. Keanekaragaman ini bisa dilihat pada perbedaan jenis, habitat, dan cara berkembang biak. Di Indonesia, kita bisa menemukan hujan tropis dengan ribuan spesies unik seperti orangutan, bunga rafflesia, hingga burung cendrawasih. Untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup, para ilmuwan membuat sistem klasifikasi. Kita mengenal sistem taksonomi yang terdiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tata nama ilmiah menggunakan dua kata, yaitu nama genus dan spesies. Misalnya, manusia disebut Homo sapiens, dan kucing rumah adalah Felis catus. Nah, pemahaman tentang sel dan makhluk hidup berguna dalam banyak hal. Dalam bioteknologi misalnya, mikroorganisme digunakan untuk membuat yogurt dan antibiotik. Ilmu tentang klasifikasi digunakan untuk pelestarian hewan langka, dan struktur sel dipelajari untuk memahami penyakit dan pengobatan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak hal menarik dalam dunia IPA. Pertama, kita mengenal berbagai teori tentang asal-usul kehidupan, seperti teori abiogenesis, teori biogenesis, dan yang terakhir teori evolusi kimia. Kedua, kita belajar bahwa semua makhluk hidup tersusun dari bagian terkecil bernama sel. Ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Dan keduanya mempunyai struktur yang berbeda. Ketiga, kita memahami bahwa makhluk hidup sangat beragam, sehingga para ilmuwan mengembangkan sistem klasifikasi dan tata nama ilmiah agar lebih mudah untuk dipelajari. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Mulai dari teori asal-usul kehidupan, struktur sel, sampai cara kita untuk mengelompokkan makhluk hidup. Sekarang kamu sudah tahu kan bahwa ilmu itu bisa menjelaskan hal-hal luar biasa yang ada di sekitar kita. Nah, menurut kamu, teori manakah yang paling masuk ke akal? Atau kamu punya pendapat sendiri? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita tutup, jawab yuk pertanyaan ini. Siapa nama ilmuwan yang melakukan eksperimen labu leher angsa? A. Redi, B. Pasteur, C. Miller, dan D. Oparin. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!